Siap dengan tuntutan maksimal Mario. CT scan ditemukan bahwa pada otak anak korban Kristalino David Ozora alias Soren mengalami bengkak dan terdapat bercak memar akibat benturan keras. Bercak putih itu adalah jejas, artinya menandakan sarafnya itu rusak. Jujur sekarang yang mulia tentang apa yang sebenarnya ada. Di situ kan saya berbohong. Pada saat ini saya sudah disumpah, saya mau mengatakan yang sejujur-jujurnya. Kan berat hati saya harus bilang bahwasannya kemarin saat penyidikan itu saya banyak berbohong. Rubah. Sudah saya rubah BAP. Kenapa dirubah? Ada keterangan tambahan. Saya di BAP saya yang terakhir, saya bilang itu semua perkataan free kick, enak ya main bola, itu semua saya ngomong. Sebentar ya. Jaga sikap saudara ya. Siap yang mulia. Ya cukup, berdiri. Di titik ini, penganiayaan itu terjadi. Dan di titik ini pula, korban menderita diffuse axonal injuries. Aksi penganiayaan Mario Dendi kepada David Ozora terhenti setelah Mario Dendi mendengarkan teriakan "woi" yang sangat keras dari salah seorang warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian. Ikuti penelusuran saya, merangkai sejumlah fakta dalam kasus Mario Dendi dan David Ozora. Mario Dendi tampak berbeda dari sidang-sidang sebelumnya. Dulu, ia kerap memakai batik lengan panjang perlente, meski sempat ditegur hakim terkait busananya ini. Kini, kemeja putih dengan masker hitam sederhana menjadi outfit yang dipilih kalau mendengar tuntutan hukuman oleh tim JPU. Pandangan nanarnya lurus ke meja hakim yang terhormat. Menyatakan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Hukuman 12 tahun penjara dan membayar restitusi dengan nominal yang besar 120 miliar rupiah menjadi ganjaran yang disampaikan jaksa penuntut umum gara-gara aksi arogannya menganiaya David Ozora Februari lalu. Mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun. Selama beberapa bulan, banyak fakta yang terekam di PN Jakarta Selatan. Saya coba menyegarkan kembali beberapa di antaranya, kalau saja ada yang terlewat. Dali, Bu. Oke. Bukan dali itu. Apa? Itu tujuannya Agnes sendiri. Saya punya tujuan saya sendiri. Yang masih terngiang diingatan ketika hakim sangat gemas mendengar dan melihat tingkah Mario ketika menjawab pertanyaan jaksa. Hakim pun langsung menegur dengan keras. Sebentar ya. Jaga sikap saudara ya. Siap yang mulia. Kalaulah saudara pakai mau jualin, no? Tapi kenapa saudara pakai nomor yang berbeda, bahkan mulai dari Desember? Hakim juga sempat habis kesabaran ketika mendengar jawaban Mario yang berbelit-belit ketika dicecar pertanyaan terkait mobil mewah Rubicon yang bisa ganti-ganti plat nomor. Terserah saudara ya. Kamu mau menembak dia? Di sidang awal Agustus, Mario dengan santai mengatakan akan menembak David. Kesaksian ini terlontar ketika jaksa bertanya tentang chattingan Mario dengan David. Ya udah rank paling lu gua tembak. Dia bilang katanya di telepon, David katanya kalau bohong diancam ditembak sama Mario. Diancam mau ditembak. Terus Isu tembak menembak ini ternyata juga didengar oleh mantan pacar Mario, Amanda. Amanda datang dengan kursi roda karena kondisinya tengah sakit. Namun di tengah-tengah sidang, kala tim jaksa dan kuasa hukum sedang menghadap hakim, Amanda tiba-tiba drop dan pingsan. Suasana sidang pun langsung riuh. Tim kesehatan ya. Ia pun langsung diberi pertolongan pertama. Namun yang membuat ruang sidang termasuk hakim terkejut ketika Mario dengan lantang sambil mengatakan berat hati apa yang ia sampaikan di BAP polisi kala itu adalah sebuah kebohongan. Kan berat hati saya harus bilang bahwasannya kemarin saat penyidikan itu saya banyak berbohong. Hakim langsung tegas
bahwa kesaksian itu di bawah sumpah. Karena bisa kena pasal lagi dakwaan sumpah palsu karena sudah disumpah kan. Lalu apa yang tidak bohong dari kesaksian Mario? Bagaimana kejadian malam itu? Saya mencoba menelusurinya langsung ke TKP. Ini pertama kalinya saya menginjakan kaki di lokasi penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kompleks Green Permata Pesanggerahan ini cukup ketat menyeleksi awak media yang datang. Sebelumnya, media datang ke TKP saat rekonstruksi pada Maret lalu. Itu pun ditemani polisi dan sejumlah pengacara. Dari sini, dari titik ini, saya bisa melihat bagaimana suasana sekitar TKP. Aksi penganiayaan Mario Dendi kepada David Ozora terhenti setelah Mario Dendi mendengarkan teriakan "woi" yang sangat keras dari salah seorang warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian, sekitar 15 hingga 20 meter saja. Dan warga yang berteriak dari lantai 2 balkon rumahnya ini kini menjadi saksi kunci dalam persidangan Mario Dendi dan David Ozora yang sempat menjalani perawatan selama 56 hari di rumah sakit akibat penganiayaan yang ia derita. Karena masih tahapan persidangan, keluarga yang menjadi saksi kunci kasus penganiayaan pada 20 Februari ini tidak bisa saya temui di kediaman mereka. Ibu Natalia dan keluarganya ternyata bersedia saya temui di PN Jakarta Selatan. Saya pun ikut serta memantau jalannya sidang kali ini. Kelihatan jelas yang mulia. Terus siapa lagi yang sudah lihat? 2 itu aja, satu berdiri tegap. Posisi satu berdiri di aspal, kemudian satu yang berdiri itu jauh nggak mereka itu? Enggak, Dekatan? enggak yang mulia. Enggak. Jadi gini sama di sini nih. Oh, Dekat gitu ya? yang mulia, iya. Dan Terus? saya refleks langsung, itu saya dengan segenap kuat tenaga, saya langsung teriak, "Oi!" gitu. Masih jelas dalam ingatan Natalia kondisi David Ozora pada malam itu. Di tengah kesaksiannya, ibu 3 anak ini tak dapat membendung air matanya. Kepalanya di situ ya? Kepala itu. Kenapa sudah lakukan itu seperti itu? Kenapa? Maksudnya Karena dia apa? kayak orang ngorok, gitu kayak Ngorok. selek, kan sini darah semua yang mulia. Yang di mananya? Yang sudah lihat mana? Apa yang keluar darah apa aja? Sini darah, Sini- kuping keluar darah, Di kuping keluar darah. ya, bibir yang bawah sampai ke sini. Bibir bawah sampai ke belakang ini. Yang atas Jontor sampai- sampai bawah. Jontor. Bibir ke atas ini, sampai ke jontor hidung. sampai ke Sampai ke hidung. Terus ini darah semua. Di hidung keluar darah. Darah, Di mulut keluar darah juga. darah. Di pelipis kanan ini berdarah. Pelipis mata darah. Darah mulia. Ya. Tapi kan tangannya saya giniin yang mulia. Saya giniin. Hmm. Saya remes gini. Saya harap dia merespon. Cara genggam lah ya supaya dia Iya, bergerak ya. Iya, maksudnya David ini tante, tahan ya David, kuat ya. Tante, om bawa ke rumah sakit. Jangan pergi ya David. Terus? Jangan pergi ya David. Saya pegang gini dengan maksud mungkin dia merespon. Berarti dia sadar kan. Tangan yang mulia. mananya? Masih ingat tangan kanan, Tangan tangan kanan. kanan sudah pegang. Iya. Jadi begitu saya remes dia nggak respon, saya langsung ya ampun Tuhan, ya ampun Tuhan, saya bilang, dia nggak merespon yang mulia, Udah merespon ya? sama sekali nggak merespon. Terus saya pegang ininya, masih ada degup jantung, terus kakinya tuh tremor gini yang mulia, Kakinya bergetar gitu? tremor yang mulia. Itu ya. Di persidangan, Natalia ditemani suaminya, Rudi, yang juga menjadi saksi kunci. Di ruang sidang, Rudi menjelaskan saat-saat ia melihat sosok Mario Dendi yang kini duduk di kursi pesakitan. Jadi gini Yang Mulia, kenapa saya shock itu saya sebagai laki-laki, saya mau ambil keputusan di situ antara hajar si pelaku atau hukum pilihannya. Jadi karena mungkin umur saya 50 Yang Mulia ya, jadi saya berpikir kita ambil posisi harus negara ini negara hukum.
Saya nggak tegang lihat David, posisinya dua arah semua muka. Jadi saya sedih. Saya tidak bilang itu sosoknya siapa, saya nggak peduli. Intinya dia memperlakukan badan lebih kecil gitu. Saya ngeliatnya juga gitu. Jadi akhirnya dibentak sama istri saya, dipanggil sama satpam saya, suruh saya ambil mobil. Begitu saya ambil mobil, itu situasi saya juga akhirnya nggak begitu banyak hafal. Saya yang perhatikan hanya pelaku ini. Jadi pelaku ini sempat ke mobil, buka pintu, yang membuat akhirnya saya harusnya jalan, saya belum jalan mobilnya. Jadi saya ngelihat, saya khawatir pelaku ini ngambil sesuatu di mobil. Tidak hanya Rudi yang terpancing emosinya, Natalia pun sempat naik pitam ketika melihat pola Mario, Shane, dan AG di Polsek Pesanggerahan ketika membuat laporan BAP. Di mata Natalia, ketiganya tidak memiliki empati terhadap korban David Ozora. Terus saudara juga melihat pada saat mereka main gitar di kantor polisi. Lihat yang mulia, itu yang bikin saya emosi sekali. Kenapa? Karena saya tahu kondisi David saat itu masih koma. Dan saya yakin mereka tahu David di rumah sakit. Tapi mereka masih bisa-bisanya main gitaran, senyum, gandengan, kayak nggak seperti terjadi apa-apa. Itu saya kecewa sekali. Pasca sidang, saya mendapat kesempatan untuk bertanya langsung kepada Rudi dan Natalia yang tentu saja mereka terus didampingi pengacara. Tidak menolong, tidak ada muka penyesalan atau muka maaf tante, saya emosi atau maaf tante, saya hilaf. Pada malam itu? Pada malam itu tidak ada seperti itu. Jadi saya pikir, kok ini orang kayak nggak punya rasa kemanusiaan gitu. Rudi pada itu adalah orang Anda yang mengantarkan David menuju ke rumah sakit dengan mobil Anda. Ada bantuan dari Shane dan juga Mario ataupun dengan AG untuk membawa David ke atas mobil paling tidak. Saya tidak memperhatikan hal-hal itu gitu. Waktu rekonstruksi baru saya melihat ada Shane yang ikut bantu. Hari ini saya tahu Shane ya, waktu saat itu saya nggak tahu. Padahal hati kecil saya yang ada adalah mata balas mata. Kalau dia nggak kayak gitu ya saya terusin. Masih terusin. Niat saudara untuk apa itu? Untuk supaya mati dia atau bagaimana? Karena di situ saya emosi, saya nggak lihat dia tuh kondisinya tuh gimana gitu. Karena dia tidak ada perlawanan, dia tidak ada ampun dan gitu. Dia cuma diam doang. Saya nggak ada rasa kasihan sama dia di saat itu. Fakta sidang membuka semua tabir yang ada. Ada sejumlah fakta unik yang terlontar di dalam sidang. Salah satunya saat David Ozora diminta untuk push up dan sikap tobat. Kemudian diazab hingga berdarah-darah. Hakim sempat naik pitam dan bersuara lantang menyuruh Mario untuk diam. Ini dilontarkan kala hakim mencecar alasan kenapa terus menganiaya David yang sudah terkulai tak berdaya di jalanan. Bukan yang mulia, kalau dia nggak bilang, Den udah, kan dia dorong saya di situ yang mulia. Masih tetap. Dia kayak gini, udah Den, udah. Ya kalau dia nggak kayak gitu ya saya terusin. Masih terusin. Niat saudara untuk apa itu? Untuk supaya mati dia atau bagaimana? Ya, karena di situ saya emosi, saya nggak lihat dia tuh kondisinya tuh gimana di situ. Loh, saudara kan yang melakukan perbuatan itu, tahu toh kondisinya sudah keadaan capek dia push up, keadaan capek dia sikap tobat segala macamnya. Pada saat itu saya nggak. Saudara diam dulu. Yep, siap. Saudara tendang lagi, udah keadaan terkapar begitu, masih saudara tetap mau pingin untuk memukulinya. Karena saudara masih emosi. Iya yang mulia. Iya, betul. Baru dilerai sama si saudara Sen gitu. Iya yang mulia. Terus niat saudara apa? Terus niatmu apa sebenarnya? Niat saya supaya mati gitu. Bukan yang mulia, kan saya tadi belum jelasin. Dan sudah tidak berdaya lagi, tapi saudara masih pingin mau mukuli lagi.
Di saat itu, saat saya sedang menganiaya, saya tidak memperhatikan yang mulia kondisinya seperti apa. Saya cuma tahu dia sudah di bawah. Karena dia tidak ada perlawanan, dia tidak ada ampun den gitu. Dia cuma diam doang. Saya nggak ada rasa kasihan sama dia di saat itu. Free kick dan bergaya ala Ronaldo ketika menendang dan menginjak kepala serta leher David menjadi satu dari banyak yang coba diperjelas di persidangan. Alasan disampaikan Mario ini beberapa kali dikonfirmasi oleh hakim. Saya dan Anda pasti bertanya-tanya, apakah benar aksi penganiayaan ini ibarat bermain bola bagi mereka? Di sini ada percakapan yang disampaikan oleh saudara Sen. Den, enak banget main bola ya. Lalu saudara jawab, enak main bola. Terus Sen lagi, free kick. Saudara, sini bos, free kick, gini bos. Kemudian lalu saudara mengambil posisi dan jarak dari sebelah kiri saudara David dan berlari lalu menendang kepala saudara David dengan kaki sebelah kanan, dan setelah menendang saya melakukan selebrasi seperti CR7. Ini bagaimana nih? Itu sempat 2 kali yang mulia, tentang BAP tambahan, tentang yang free kick itu. Itu 2 kali. Yang pertama, saya bilang itu merupakan suatu percakapan. Namun yang kedua yang tadi saya bilang, BAP tambahan itu, yang kedua kali yang bahas tentang free kick, saya bilang itu semua saya ngomong karena saya diperlihatkan videonya dan saya mendengar, saya kan yang ngomong itu, saya dengar tuh suaranya, saya nggak kenal suara saya sendiri yang mulia. Saya udah diputarkan videonya dan itu saya yang bilang. Terus maksud saudara apa menghapus suara itu? Suara video-video yang banyak itu. Saya mikirnya ya saya nggak mau ninggalin jejak gitu. Sehingga kalau saudara memberi keterangan apapun tidak ketahuan begitu? Iya. Orang ngarang itu kan susah saudara. Saudara pikir orang ngarang itu gampang. Aksi inilah yang akhirnya membuat David koma dan terancam lumpuh. Dokter Tatang yang menangani David menceritakan secara gamblang apa yang terjadi kepada korban di persidangan, termasuk kondisi kesehatan David yang terkena diffuse axonal injury. Nah, jadi hasil MRI-nya itu menunjukkan ada bercak di putih di daerah otaknya, di daerah otak besar 1 dan di daerah corpus callosum. Corpus callosum itu adalah jembatan yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri. Ini juga yang nanti akan menjelaskan kenapa anak ini tidak bisa 100%. Yang bercak putih itu di jembatan yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri. Katanya MRI mengkonfirm diagnosisnya diffuse axonal injury grade 2. Ditendang, dianiaya, direkam, dan di-share ke teman-teman. Inilah yang dilakukan Mario Dendi. Bukan di TKP, bukan pula di mobil mewah Rubiconnya, melainkan di kantor polisi. Selama dari awal saya turun dari mobil, sampai setelah kejadian itu HP-nya dipegang oleh terdakwa. Dan hasilnya akhirnya yang saudara share tadi ke 3 teman saudara. Hasilnya itu banyak. Videonya. Cuman yang saya kirim itu 3. Apa maksudnya saudara beritakan pada teman saudara? Saya di situ ya saya kirim aja gitu. Iya, saudara kirim itu maksudnya untuk apa? Ya, saya kesel sama David di situ. Iya, saudara kesel sama David, lalu kenapa itu jadi videonya kamu kirimkan sama kawan-kawan saudara? Ya karena saya kesel, saya bilang saya pukulin gitu tadi. Saya tendangin. Saya bilang kayak gitu. Saudara kirim juga saudara berikan narasi? Di telepon yang mulia. Di covernya, apa tulisannya? Bukan tulisan, itu di telepon. Di telepon, apa? Saya bilang, ini apa, tadi habis gue pukulin nih, gue sekarang mau ditahan sama polisi gitu. Persidangan Mario Dendi disimak banyak mata. Konsentrasi pun tertuju pada setiap pernyataan yang disampaikan saksi. Satu saksi yang ditunggu-tunggu tak lain ayah David Ozora, Jonathan Latumahina. Ada yang mengejutkan dari pernyataan Jonathan di ruang sidang. Ternyata ia belum sekalipun menonton video viral yang mendokumentasikan penganiayaan terhadap David oleh Mario Dendi. Sampai sekarang juga nggak pernah lihat. Jangan sampai lihat pokoknya.
Membuat saya punya harapan bahwa saya masih harus menghormati aturan hukum yang berlaku. Padahal hati kecil saya yang ada adalah mata balas mata. Minimal sama seperti apa yang dirasakan anak saya, yang sampai detik ini belum bisa mandi, belum bisa pakai celana. Ya lalu waton, ya lalu waton, ya lalu waton, bubul waton. Jonathan kerap membagikan perkembangan kesehatan David di akun media sosialnya. Namun di tengah upayanya menyembuhkan David akibat cedera berbahaya diffuse axonal injury yang menyebabkan kerusakan otak, Bang Jo, demikian ia biasa disapa, menyimpan banyak pertanyaan besar di kasus penganiayaan anaknya. Keanehan pertama yang disampaikan terkait situasi di rumah sakit. Jo melihat ada kejanggalan, seperti kerabat Mario Dendi yang mencoba memindahkan David ke rumah sakit lain hingga asuransi yang tak kunjung bisa dipakai. Tadi tanya ini siapa? Ya. Kan siapa kan masih. Ya. Terus ada jawabnya, cepatnya dari pelaku. Oh, saya mewakili keluarga dari pelaku. Siapanya? Omnya, kakaknya, ibunya, atau siapa? Enggak, saya disuruh untuk ke sini. Disuruh untuk ke sini. Ya. Disuruh untuk apa? Sudah tanya kan? Itu tadi, nanti pindah aja ke rumah sakit yang lebih baik. Baik. Kemudian saya marah. Apa hak Anda nyuruh-nyuruh saya memindah ke rumah sakit yang lebih baik? Ini anak saya kok. Saudara tanya kepada admin ya. Admin. Ini yang ditolak itu maksudnya itu apa? Ya, alasannya apa? Ini yang ditolak itu diberikan ada satu berkas kepada saudara. Iya, ada. Baik. Ada. Saudara baca? Baca. Apa yang tertulis di situ? Ditolak karena yang memulai perkelahian adalah David. Terus apa sikap saudara? Saya tanya, siapa yang nulis? Siapa yang nulis ini? Bukan dari kita, Pak. Iya, siapa? Dari Polsek, Pak. Jatuhkan pidana penjara. Oleh itu kepada terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dengan pidana penjara 12 tahun. Sehingga saya rasa 7 tahun itu pasti sudah berdasarkan pertimbangan dan apabila tidak dibayar totalnya masih 19 tahun. Mario Dendi hanya bisa terduduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya. Menyatakan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Hukuman pidana 12 tahun dan membayar restitusi 120 miliar. Tuntutan ini dibacakan selama 3 jam. Pidana penjara. Oleh itu kepada terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dengan pidana penjara selama 12 tahun. Jaksa menyebut sepanjang persidangan tidak ditemukan hal-hal yang membebaskan Mario dari tuntutan. Hal yang meringankan. Juga tidak ada kata maaf dan upaya membenarkan apa yang dilakukan Mario. Jaksa menilai seharusnya tidak ada satupun hal yang mampu meringankan bagi pemuda 21 tahun ini. Tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Dapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Adapun hal yang memberatkan adalah tindak kekerasan yang dilakukan Mario dinilai tidak manusiawi, sadis, serta membuat korban menderita luka parah, kerusakan otak dan amnesia. Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban Kristalino David Ozora. Mario kerap memutarbalikkan fakta selama memberikan keterangan dalam sidang. Merangkai cerita bohong pada saat proses penyidikan. Sementara itu, kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggreni mengaku puas dengan tuntutan 12 tahun penjara dan denda 120 miliar ini. Harapan keluarga, hakim bisa menjatuhkan hukuman yang sama. Dan bila pihak Mario Dendi tidak bisa membayar restitusi 120 miliar, maka diganti hukuman penjara 7 tahun. Sehingga saya rasa 7 tahun itu pasti sudah berdasarkan pertimbangan dan apabila tidak dibayar totalnya masih 19 tahun terhadap si terdakwa. Tidak sampai di sini, Jonathan, ayah David juga terus melancarkan sejumlah jurus
agar Mario mendapat sanksi yang setimpal dan maksimal. Bang Jo bahkan mengirim surat terbuka ke Kejagung agar hak Mario dicabut, seperti hak mendapat remisi, hak pembebasan bersyarat, hingga hak asimilasi. Karena mereka sudah berhitung dalam seluruh putusan nanti itu kan sudah banyak pengurangan, ada remisi, ada PB, ada asimilasi, dan itu cukup besar. Kalau dihukum lah anggaplah 12 tahun dikurangin semua itu ya paling dijalani berapa. Tidak hanya berusaha memberikan sanksi paling maksimal, David Ozora pun kini dalam perlindungan LPSK. Saya sempat bertemu dengan Wakil Ketua LPSK Susila Nintias di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di sela-sela sidang Mario Dendi. Menurut Ibu Susi, LPSK memperhitungkan dan mewaspadai segala potensi bahaya yang bisa mengancam keselamatan David dan keluarganya. Ya, makanya potensi ancaman itu tetap kami perhitungkan. Jadi kami memang tetap waspada sehingga memantau memang keselamatan David dan keluarganya. Termasuk Pak Jo kan kami juga damping ketika bersaksi. Bahkan keluarga Ibu Natalia dan Pak Rudi yang menjadi saksi kunci juga mendapat perlindungan yang sama. Menurut Pak Rudi, ada sejumlah hal yang membuat dirinya meminta bantuan perlindungan dalam kasus yang berkaitan dengan Mario Dendi dan keluarganya. Saya melihat dari psikisnya istri saya, Renjiro, dan SOP dari dari LPSK ada psikolog, nggak hanya penjagaan secara fisik, jadi banyak loh. Tidak hanya dalam bentuk pengawasan, LPSK juga membantu David dan Jonathan untuk mendapatkan haknya. LPSK memperhitungkan biaya restitusi yang harus dibayarkan keluarga Mario Dendi dengan nilai yang sesuai. Saat ini, biaya restitusi yang dibayarkan sebesar 120 miliar rupiah sesuai dengan tuntutan jaksa. Nah, pada awalnya keluarganya masih belum ya, karena berpikir nanti jangan-jangan karena restitusi nanti kasusnya nggak jalan. Tapi kan kami jelaskan, terus akhirnya kemudian keluarga dan penyidik juga menyampaikan soal atas restitusi tersebut. Gitu. Tuntutan sudah didengar, tinggal seperti apa vonis hakim nanti dan bagaimana perlawanan Mario Dendi terkait hasil tuntutan dan vonis di persidangan nanti. Tetap saksikan Ruli Files berikutnya. Bukan keinginan yang mulia, saya masih dalam emosi pada saat itu. Saya nggak. Saudara diam dulu.